Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya di Buto Fish. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips atau cara agar cacing sutra kalian tidak mati ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa media yang harus kalian persiapkan ya untuk wadah atau tempat cacing sutranya. Yaitu yang pertama itu ada akuarium. Saya menggunakan media akuarium ya teman-teman. Nah, menggunakan media lain juga bisa teman-teman, tinggal kalian menyesuaikan saja. Nah, yang kedua itu ada wadah plastik ya, atau tempat cup plastik dan juga pompa air. Nah, untuk pompa airnya sendiri bebas ya teman-teman, bisa menggunakan pompa air merek apa saja. Nah, yang pertama itu pompa airnya bagian saluran masuknya itu jangan ditutup ya teman-teman. Jadi yang kalian tutup itu bagian pembuangan. Jadi yang besar itu, yang dua itu bagian pembuangannya kalian tutup aja. Biasanya itu untuk menghasilkan bubble. Jadi untuk menghasilkan bubble itu kalian tutup dua-duanya. Jadi kita menggunakan salurannya yang kecilnya saja. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi lubang yang kecilnya saja yang digunakan. Nah, untuk pompa airnya sendiri saya menggunakan 240 volt ya, dan 50 Hz dan juga 10 watt. Nah, untuk pompa airnya disesuaikan saja teman-teman. Jadi kita tidak membutuhkan tekanan air yang besar. Nah, ini cacing sutranya teman-teman. Saya cacing sutranya ini beli di pasar ya teman-teman. Segini itu harganya hanya 15.000 teman-teman. Jadi murah kan teman-teman cacing sutranya, namun segini juga udah cukup untuk 1 minggu lah. Nah, oke teman-teman, lanjut. Jadi cara pemasangannya itu pompa airnya kita tempelkan aja ke bagian akuariumnya ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, untuk posisinya juga disesuaikan ya teman-teman. Kalau bisa sih posisinya miring supaya airnya itu mudah masuk dan mengalir melalui selang yang udah saya pasang. Jadi kalian tinggal taruh aja wadah plastiknya itu. Nah, jangan lupa wadah plastiknya itu dikasih lubang ya teman-teman. Nah, lubangnya kalau saya mah 2 teman-teman, jadi supaya saluran pembuangannya itu atau aliran airnya ke bawah itu lancar. Dan juga jangan lupa untuk lubang selangnya. Nah, ini lubang selangnya juga bisa disesuaikan, bisa di pinggir dan juga di tengah. Kalau saya sekarang penggunaannya di pinggir, jadi tidak di bagian tengah toples itu. Nah, tinggal kita masukkan saja. Nah, cara ini mudah ya teman-teman untuk kalian lakuin, dan untuk medianya juga bisa disesuaikan, jadi tidak harus sama dengan apa yang saya gunakan ini. Jadi kalian bisa menggunakan baskom atau menggunakan wadah lain gitu teman-teman. Tapi kalau saya menggunakan akuarium ini karena akuariumnya udah nggak dipakai lagi, ikannya sudah saya pindahkan ke akuarium besar. Nah, jadi penampakannya seperti ini teman-teman. Jadi saluran pembuangannya itu naik ke atas, lalu akan keluar dari lubang yang udah saya buat yang di ujung sana teman-teman. Jadi airnya itu mengalir teman-teman dari bawah ke atas, terus mengalir lagi ke bawah gitu teman-teman. Nah, karena cacing sutra ini habitatnya di air yang mengalir. Jadi kalau airnya nyetak itu nggak akan hidup. Nah, ini udah saya kasih air ya teman-teman. Jadi jika sudah dikasih air, penampakannya akan seperti ini. Nah, untuk airnya sendiri jangan terlalu penuh sampai ke atas itu ya teman-teman, ke atas akuariumnya. Jadi airnya itu cukup segini aja. Nah, mari kita colokin teman-teman, biar pompa airnya itu aktif. Nah, kita colokin, dan apa yang terjadi teman-teman? Nah, pompa airnya itu kan seperti ini. Nah, jadi aliran airnya itu jangan terlalu deras ya teman-teman. Jadi aliran airnya itu pelan saja, karena kalau terlalu keras cacingnya akan berhamburan dan juga akan terbuang melalui saluran pembuangan ini teman-teman. Jadi pastikan saluran pembuangannya itu jangan melebihi akuarium kalian ya teman-teman, atau wadah tampung kalian ya teman-teman. Jadi
begini ya penampakannya kalau dari bawah. Jadi air yang dari bawah itu akan terkuras dan naik ke atas, dan juga akan keluar lagi dari saluran pembuangan. Jadi ini akan menyerupai siklus teman-teman. Jadi mudah saja ya teman-teman untuk cara kerjanya, dan pastinya cacing sutranya akan hidup dan awet. Nah, ini bisa sampai 2 hari teman-teman, tapi kalau saya pribadi ini 1 hari saya ganti juga airnya. Tetap ya teman-teman, penggantian air harus rutin biar kualitas air di cacing sutranya juga bisa bagus gitu kan. Nah, ini cacing sutranya. Nah, cacing sutranya juga jangan lupa untuk kalian bersihkan terlebih dahulu. Air yang lamanya itu dibuang teman-teman, karena kita sudah mempersiapkan air yang baru. Nah, jadi buang aja air yang lamanya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk pencucian cacing sutra itu tidak usah tiap hari ya teman-teman. Pada saat kalian membeli aja cacingnya dicuci. Jadi airnya itu dibuang ya teman-teman. Jangan menggunakan air yang lama atau bawaan dari si penjual ya teman-teman, karena sudah melalui perjalanan yang cukup memakan waktu. Jadi kita cuci aja teman-teman untuk cacing sutranya. Untuk pencucian sendiri kalian bisa dengan cara dibilas ya teman-teman. Bisa 1 kali atau 2 kali aja teman-teman, jangan terlalu banyak, nanti cacingnya pada kebuang. Tapi berhubung saya di bawah itu ada ikan cana sama ikan toman, jadinya saya membuangnya di kolam. Jadi cacing yang jatuh itu nggak mubazir, nggak sia-sia, karena akan dimakan oleh ikan yang ada di bawah. Nah, selanjutnya tinggal kita tuangkan saja ke wadah yang udah kita siapkan. Nah, jadi ini rumah cacing sutra ya teman-teman. Nah, jangan lupa airnya juga diambil lagi ya teman-teman, soalnya volumenya akan bertambah ketika kalian menambahkan cacing sutra di dalam wadah tersebut. Nah, kita ambil saja airnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Gak apa-apa ya teman-teman untuk pengambilan air yang di atas, karena nanti airnya juga akan naik sendiri. Jadi air yang naik itu berasal dari bagian bawah ya teman-teman. Di siklusnya itu akan berputar, airnya tidak akan berkurang, jadi terus berputar teman-teman. Nah, sehingga cacing sutranya akan sehat dan juga tidak mudah mati teman-teman. Nah, ini salah satu cara agar cacing sutra bertahan lama. Soalnya cacing sutra itu kalau nggak diberi air yang mengalir, itu dalam jangka waktu 12 jam juga akan mati teman-teman. Jadi tidak menunggu waktu 1 hari, 12 jam pun sudah berbau airnya, karena tidak ada pergerakan dalam air atau tidak ada aliran air di tempat cacing sutra tersebut teman-teman. Nah, kalau kayak gini cacing sutranya lebih sehat. Jadi ini bisa untuk stok 1 minggu ikan saya teman-teman. Nah, cacing sutranya siap untuk disajikan untuk ikan-ikannya teman-teman. Nah, saya pemberian makannya untuk hari ini cukup banyak ya teman-teman, karena saya sedang menjalani treatment 1 kali 1 hari pemberian makan teman-teman, tapi dengan porsi yang menurut saya cukup banyak. Nah, jadi cacing sutranya sehat dan juga baik untuk ikan. Jadi kita memberi makan cacing hidup, bukan cacing yang sudah mati teman-teman. Jadi makanya ikan saya kenapa sehat semua, dan juga perkembangannya juga bagus, karena
salah satunya yaitu makanannya juga terjaga, kebersihannya, kesehatannya. Jadi makanan yang sehat dan bersih juga itu baik untuk ikan tersebut, teman-teman. Nah, ini ikan cupang ya, teman-teman. Nah, kalian juga bisa memberi makan ikan yang lain menggunakan cacing sutra ini. Salah satunya ikan gapi, ikan goldfish, dan jenis ikan lainnya ya, teman-teman. Jadi mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya bagi atau sharing. Jangan lupa kalian untuk mensubscribe channel saya dan ikuti video saya selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman di video saya selanjutnya.